Kita langsung lanjutkan ya ke strateginya. Ya. Ini kan sudah kita bahas. Ini lanjut bagaimana matriks SWOT. Ini matriks ini kan untuk merumuskan strategi. Jadi berdasarkan hasil analisis tadi dirumuskan strategi supaya mudah itu biasanya dibentuk matriks. Ini ya penjelasan aja ya, bukan matriks. Biasanya kalau kalian buat itu di papan tulis atau di kertas karton besar itu ditulis ini strategi. Saya biasanya kan dulu waktu kuliah juga ikut organisasi gitu, juga kadang membuat ini tentang analisis SWOT strategi. Nah, ini yang pertama dari matriks strategi SO. S tadi apa? Aduh, apa S-nya? SO itu apa? Susah ya? Lupa atau ini? SO apa tadi? Kita sudah bahas SO itu apa? Singkatan apa SO? Strength Strength. opportunities. Ya, jadi strategi SO atau Strength Opportunities itu untuk memanfaatkan kekuatan. Untuk memanfaatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Nah, jadi ini bisa disebut strategi agresif positif. Jadi menyerang, menyerang penuh inisiatif dan terencana. Ini kan positif semua kan. Strength itu bagus, opportunities bagus. Makanya harus bisa maksimalkan strategi SO ini. Ini contohnya, sesuai dengan hasil analisis tadi, apa yang harus dilakukan oleh pabrik jenang? Pertama, meningkatkan mutu produk. Jadi produknya harus ditingkatkan. Ingat ya, untuk strategi ini sebenarnya apa bukan hal yang objektif, tapi subjektif. Jadi bisa terus kalian kembangkan sesuai pendapat kalian gitu kan ya. Kalau subjektif itu berarti bisa beda. Kalau yang analisis saya dengan yang menganalisis Mas Kavin atau Mbak Eka Maryanti itu beda. Makanya lebih baik kalau dirapatkan bersama dari setiap departemen untuk merumuskan strategi SO dan strategi yang lain. Jadi ini strateginya dengan meningkatkan mutu produk, meningkatkan promosi. Itu contohnya. Lalu strategi WO. WO tadi kan kelemahan dan opportunities. Apa yang harus dilakukan? Ini contohnya ya. Tadi kan kelemahannya apa tadi? Kelemahannya banyak yang nggak suka gitu kan ya. Tapi opportunitiesnya ada waktu jualan di event tertentu, itu kan tadi ya. Ini contohnya, strateginya meningkatkan skala usaha. Jadi harus terus dikuatkan, skala usahanya ditingkatkan. Misalkan tadi masih dalam skala desa, itu dikembangkan lagi di skala yang lebih besar, mungkin skala kota, skala nasional gitu ya, bahkan internasional, ekspor jenang gitu kan. Lalu kalau ada kelemahan usahanya apa karena kualitasnya yang masih kurang dari produsennya atau SDM-nya, makanya harus dilakukan pengembangan kualitas SDM. Ini sebenarnya dibahas pada mata kuliah anak semester 3 ya, pengembangan sumber daya manusia. Kalian kalau mau tahu bagaimana tentang pengembangan SDM ini bisa lihat rekamannya ya. YouTube saya ada. Selanjutnya strategi ST. Strategi ST ini strength dan threats. Jadi bagaimana memaksimalkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Ini contohnya meningkatkan minat wirausaha jenang. Jadi harapannya eh, wirausaha jenang itu semakin banyak gitu ya. Karena kan kalau nggak dilanjutkan akan mati sentra usaha jenang itu.
kan turun temurun gitu kan ya. Kalau kadang anaknya juga nggak mau melanjutkan gitu kan ya, maka nanti lama kelamaan akan mati. Makanya terus dipupuk supaya berkelanjutan. Nih, meningkatkan kreativitas dan beriklan dalam iklan. Ini ya termasuk inovasi ya. Iklannya itu kalau mungkin dulu hanya rumah ke rumah, sekarang lebih kreatif, mungkin menggunakan media promosi di media sosial gitu. Dan juga pemerintah terus berusaha meningkatkan kesadaran serta kecintaan masyarakat Kudus untuk produk jenang. Jadi jenang ini sudah menjadi ikon kota Kudus, maka terus didorong untuk dibeli oleh masyarakat Kudus itu sendiri dan juga masyarakat luar. Yang terakhir, strategi WT, weakness threat. Jadi ini yang paling susah ya, kayaknya kan weakness, kelemahan dan juga ancaman itu yang harus ditanggis dengan strategi yang jitu ini ya. Bagaimana caranya? Contohnya ini meningkatkan kerjasama antar pengusaha jenang. Nah, kalau kita bicara tentang kerjasama, ini kan kadang ada pebisnis itu yang menganggap bisnis lain yang sama itu menjadi saingan gitu ya. Nah, sekarang kita mungkin perlu merubah mindset bahwasanya pebisnis lain yang sejenis itu adalah partner bisnis. Makanya kita sebisa mungkin kerjasama dengan mereka. Mungkin bisa promosi bersama, kegiatan kompetensi karyawan, peningkatan kompetensi, dan juga pembinaan. Jadi saling kolaborasi. Sekarang lebih baik kolaborasi ya daripada mencari musuh meskipun dalam bisnis. Dan juga meningkatkan produk substitusi. Munculnya produk, mohon maaf, maksudnya melakukan inovasi. Karena adanya produk substitusi itu kan bisa mengancam, makanya terus meningkatkan inovasi. Misalnya rasanya itu lebih enak lagi, kemasannya, penyajiannya, ditambah wijen atau yang lainnya supaya lebih banyak diminati. Nah, itu tadi untuk pembahasan mengenai SWOT dan strategi dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan SWOT. Ini sudah selesai untuk pembahasannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang terinspirasi dari analisis SWOT ini dan mau melakukan analisis SWOT terhadap bisnisnya sendiri. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mas Alvinus, nggak apa-apa ya. Jaringannya susah gitu ya. Nggak ada? Kalau sudah, saya tutup ya. Harapannya dari latihan atau kita analisis jurnal ini, analisis SWOT, kalian bisa menerapkan analisis SWOT dalam bisnis kalian masing-masing. Yang sudah punya bisnis atau yang mau memulai bisnis, mungkin bisa juga dilakukan analisis SWOT ini, supaya nanti perkembangan bisnis kalian juga akan bagus, punya strategi-strategi khusus gitu ya, untuk mengatasi permasalahan yang ada. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti pertemuan ke depan bisa lebih banyak lagi yang hadir. Oh iya, saya ingatkan untuk yang belum mengumpulkan UTS, kalau di sini ini sudah ya. Ini yang belum mengumpulkan UTS saya tunggu sampai Senin karena nilainya kan mulai saya proses. Jadi harapannya semuanya bisa mengirim